Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ada sukacita yang penuh di tempat ini, amin. Amin. Sama seperti tema ibadah Natal kita di gereja ini, mulai dari Natal Abi, Natal Umum, Natal RPBI, semua temanya joy, sukacita. Karena saya yakin dan percaya sukacita yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Ketika Tuhan Yesus lahir datang ke dalam dunia ini, Tuhan membawa kabar gembira, membawa sukacita yang penuh buat seluruh umat manusia. Jadi saya harap kita datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan dengan sukacita dari Tuhan, amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hentinya kami mengucap syukur, kami memuji Engkau, menyembah Engkau karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami datang ke tempat-Mu Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau sebagai bentuk syukur kami Tuhan, sebagai bentuk kasih kami, cinta kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat GBI Citra Garden 2 yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum memuji Tuhan, boleh dong kasih sapa kiri kanannya sambil kasih senyuman yang terbaik. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan membawa segenap pujian kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu. Mari kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Yang bersukacita boleh bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Kita mau satukan suara dan hati kita. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar dan ajaib, boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyatakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise.
firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, teduhkan hati kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia menikmati setiap pujian penyembahan kita yang kita naikkan dengan iman kita. Haleluya. Thank you Lord. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia layak terima segala pujian penyembahan kita. Mari tinggikan puji Dia. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sembah Dia. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Yes, Lord. Sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan iman katakan, sembah dan puji ruhi tatamu. You are worthy, Lord. Sembah dan puji Yes, Lord. ruhi tatamu. Thank you, Lord. Sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar sembah dan puji penuhi tata Kristus. Biar sembah dan puji
tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kembali kepadamu. Engkau kembali mempertemukan kami dalam anugerah-Mu dalam ibadah yang kedua ini, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami untuk dapat kembali datang kepadamu. Itu adalah suatu anugerah yang baru bagi kami, di mana Engkau yang mulia memperkenankan kami orang-orang berdosa untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami, agar sekiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tidak hanya untuk itu, tapi biarlah kiranya Engkau dalam kerelaan-Mu menolong kami untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui cara hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Terlebih dahulu dalam kerelaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar sekiranya pengampunan yang daripada-Mu itu membuat hati kami bersuka cita, dan dengan sukacita itu menjadi layak untuk dapat menerima berdiamnya firman dan Roh-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepada kami hikmat dan tolong kami untuk mengerti seluruh kehendak-Mu. Engkau yang menolong hamba-Mu yang hina dan yang tidak berguna ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, agar dengan demikian maka terpujilah Engkau di dalam kekayaan kasih karunia-Mu yang memperkenankan diri-Mu bagi orang-orang berdosa. Layakkan kami berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada si jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya. Kalau tadi pagi di ibadah pertama kita telah belajar apakah alasan kita untuk mengikuti Yesus, dan ternyata alasan yang diberitahu kepada kita adalah bahwa ternyata yang dicari, yang diperjuangkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini adalah hidup, dan yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah kematian. Maka satu-satunya alasan kita percaya kepada Yesus adalah karena Dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan kematian ketika Ia bangkit, dan Ialah satu-satunya yang memberi hidup. Jadi jikalau kita yang mati-matian memperjuangkan hidup,
maka datanglah kepada Dia yang telah hidup. Jikalau kamu takut pada kematian, sebagaimana manusia takut pada kematian, maka datanglah kepada Dia yang telah menelan kematian itu. Itulah Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi tidak ada alasan yang cukup bagi siapapun untuk menolak Yesus. Kenapa? Karena semua orang kaya, semua orang kuat, semua orang besar, semua orang pinter yang pernah hidup dalam sejarah dunia, dari zaman Adam hingga pada hari kebangkitan kelak, tak seorang pun yang mampu meluputkan dirinya dari kematian. Tapi hanya Dia yang telah lahir 2000 tahun lalu di sebuah kandang domba di Bethlehem, yang telah mengalahkan kematian dan bangkit pada hari ketiga. Dan karena begitu besar kebangkitan itu, maka para murid rela mati demi Dia. Kenapa? Karena mereka telah melihat, mereka telah meraba, mereka telah mendengar bahwa Tuhanku Yesus Kristus telah mengalahkan kematian itu. Lalu untuk apa aku takut pada kematian? Maka Yesus inilah jawaban daripada seluruh hidup manusia. Manusia yang mati-matian cari uang, anak muda yang pergi kuliah demi uang, orang berbisnis demi uang, uang demi makanan, demi perut. Orang di seluruh dunia ini mati-matian cari uang demi tetap hidup. Tapi semuanya akan sia-sia dan mati. Baik dari manapun engkau berasal dan seperti apapun itu, tidak akan pernah bisa menolongmu. Hanya Dia yang telah bangkit dari mati itulah yang mampu menolongmu. Nah, kalau kita tahu bahwa tidak ada jawaban hidup manusia selain daripada Yesus Kristus itu sendiri, maka sekarang bagaimanakah mengikuti Yesus itu? Kita udah tahu bahwa ternyata di luar Yesus saya tak bisa buat apa-apa. Bahwa ternyata di luar Yesus saya ini tidak berguna. Sebab sekalipun saya pinter, sekalipun saya kaya, sekalipun saya kuat, sekalipun saya bijaksana, saya akan tetap mati sebagaimana orang-orang yang dahulu mati. Hanya Tuhanku yang telah bangkit dari mati. Artinya semua yang kupunya gak bisa menyelamatkan aku dari kematian. Hanya Dia, Yesus itu. Nah kalau hanya Dia, sekarang bagaimana kita mengikut Dia? Bagaimana aku bisa mengikut Dia? Dan bagaimana caranya aku mengikut Dia? Dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat yang ketiga, Kristus dalam ucapan sabda bahagianya membuka sabda bahagia dengan hal yang paling penting untuk kemudian dapat menikmati seluruh anugerah daripada Allah. Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Artinya apa? Tanpa menjadi miskin di hadapan Allah, gak mungkin kamu memperoleh kerajaan Allah. Tanpa menjadi miskin di hadapan Allah, gak mungkin kita diselamatkan. Tanpa menjadi miskin di hadapan Allah, gak mungkin kita bisa bertemu dengan Allah. Nah sekarang, apakah arti kemiskinan di hadapan Allah? Di dalam bahasa asli di Yunani-nya ini sebenarnya bunyinya adalah berbahagialah orang miskin di dalam roh. Orang yang tidak miskin secara roh di hadapan Allah, gak mungkin dia akan masuk dalam kerajaan surga. Nah sekarang bagaimana dan seperti apa ciri-ciri orang yang miskin dalam roh? Orang yang miskin di dalam roh, Makarius pernah mengatakan, tanpa kemiskinan rohani gak mungkin ada pertobatan. Tanpa kerendahan hati gak mungkin ada pertumbuhan rohani. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang tahu dan sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang mengerti bahwa dia memang tidak mampu hidup tanpa pertolongan Allah. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang setiap hari merasa diri tidak pernah layak di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang setiap hari datang kepada Allah memohon pengampunan dan belas kasihannya. Orang-orang seperti inilah yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang tidak memandang dirinya, tapi dia memandang kepada seluruh kepenuhan Allah. Dia melihat dirinya sebagai orang yang berdosa, tapi dia melihat Allah sebagai yang mulia. Dia tidak memaksakan kehendak.
Orang yang miskin di hadapan Allah tidak penuh dengan ambisi. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati, menerima seluruh keputusan Allah dalam hidupnya. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rela menerima seluruh keputusan Allah dalam hidupnya. Dan orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyerahkan dirinya penuh kepada Allah. Tanpa menjadi miskin di hadapan Allah, tidak mungkin kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Sekarang banyak pengajaran gereja mengajarkan kamu untuk penuh dengan ambisi. Itu membuang kamu ke neraka. Itu melemparkan kamu kepada maut. Orang yang penuh dengan ambisi adalah orang yang tidak merelakan dirinya kepada kehendaknya Allah. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak miskin di hadapan Allah, tidak mungkin kamu masuk dalam kerajaan surga. Sebab kerajaan surga hanya diperkenankan bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Mungkin tidak orang untuk sakit mata pergi ke dokter gigi. Tidak. Tidak mungkin kita pergi ke dokter gigi kalau kita nggak sakit gigi. Nggak mungkin kita pergi ke dokter mata kalau kita nggak sakit mata. Dokter gigi nggak akan berguna bagi orang yang nggak sakit gigi. Dokter mata nggak akan berguna bagi mereka yang nggak sakit mata. Maka Kristus yang mengampuni dosa tidak akan berguna bagi mereka yang tidak merasa diri berdosa. Maka menjadi miskin di hadapan Allah adalah menyadari dosa-dosamu. Antonius yang agung dari Alexandria pernah mengatakan, bukan orang yang bermukjizat yang diberkati, bukan orang yang hebat yang diberkati, bukan orang yang bernubuat yang diberkati. Orang yang paling beruntung dan diberkati adalah orang yang melihat dosa-dosanya sendiri. Dan bagaimana cara saya melihat dosa-dosa saya? Kalau kerajaan Allah diberikan kepada mereka yang miskin di hadapan Allah, dan orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang melihat dosa-dosanya sendiri, maka bagaimana cara saya melihat dosa-dosa saya sendiri? Yesaya mengatakan, di dalam tinggal diam dan tenang kamu menemukan Allah. Petrus mengatakan, di dalam berdiam kamu bertobat. Maka untuk bisa tahu kita ini orang berdosa dan menyadari kita adalah orang berdosa, kita perlu berdiam diri. Kamu mungkin disibukkan Senin, Selasa, Senin main padel, Selasa arisan, Rabu ketemu teman di mall, Kamis makan-makan, Jumat jemput anak, Sabtu liburan, Minggu baru ibadah. Orang yang gak pernah berdiam diri di hadapan Tuhan gak akan bisa mengerti siapa dirinya. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita itu seperti air yang keruh, kotoran dalam air yang keruh. Dosa yang adalah kebiadaban itu bergejolak di dalam kita dan berusaha menarik kita kepada seluruh tuntutan dosa itu. Haus, validasi, sombong, mencari pengakuan, mau pacar seperti ini. Dosa dalam diri kita ini berusaha menarik kita ke segala arah. Makanya Paulus mengatakan, apa yang tak aku suka itulah yang kulakukan. Dia menarik aku ke sana, dia menarik aku ke sini. Dosa di dalam diri kita menarik kita ke segala arah yang tidak beraturan. Kita ini seperti air yang keruh di dalam botol. Kalau kamu tidak punya waktu berdiam diri, kamu gak akan bisa melihat dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Kalau air itu gerak terus, dia akan keruh dan gak bisa berpikir jernih. Maka kalau kamu sibuk terus dengan duniamu, kamu tidak berdiam diri, sebagaimana botol itu kalau didiamkan, dia akan jernih, yang kotorannya akan mengendap. Maka kalau kamu melatih diri berdiam diri, kamu akan bisa berpikir jernih tentang siapakah dirimu di hadapan Allah. Itulah sahabat. Memahami sahabat itu tidak benar. Hukum 1 sampai hukum ketiga tentang Allah. Hukum keempat adalah sahabat. Hukum 5 sampai ke 10 tentang manusia. Maka Allah dan manusia itu hanya bertemu kalau kamu bersahabat. Allah dan manusia itu terkoneksi kalau kamu bersahabat.
Kamu dengan Allah terhubung kalau kamu berdiam diri. Pada saat kamu berdiam dirilah, Roh Kudus itu menghampiri kamu. Berdiam diri kamu itu melihat dirimu, Tuhan. Ternyata aku enggak rohani ya. Tuhan, ternyata aku munafik ya. Tuhan, banyak kesalahanku. Aku masih simpan kepahitan. Tuhan, aku ini tamak ya Tuhan. Tuhan, ternyata aku keinginanku banyak sekali Tuhan. Tuhan, ternyata aku ini lemah. Ketika kamu berdiam diri menyadari semuanya itu, disitulah anugerah Tuhan bekerja memberikan kamu iman yang murni. Iman adalah dasar pengharapan. Maka iman yang benar itu hanya akan lahir ketika kamu di dalam keadaan tidak ada harapan. Maka di dalam berdiam diri di kamarmu, renungkanlah semua dosamu, renungkanlah semua kesalahanmu sehingga kamu ada di tahap kamu tidak pernah bisa diselamatkan. Renungkan semua kesalahanmu di hadapan Allah lalu katakan, Tuhan, dengan semua dosa dan pelanggaranku ini aku memang tak layak diselamatkan. Ketika kamu mengaku dengan hati yang seperti itu tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan karuniakan kamu iman yang benar-benar murni. Karena iman itu tidak pernah mengandalkan kemampuan diri. Iman itu sepenuhnya anugerah. Jadi kalau kamu mengatakan saya sudah baik, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah jadi pengkhotbah, saya sudah jadi worship leader, saya pasti selamat. Tidak, itu bukan iman. Karena iman yang murni adalah ketika kamu merasa bahwa ternyata saya tidak bisa ditolong. Saya ini tidak tertolong. Tuhan akan mengaruniakan kamu iman yang murni di dalam pengharapan yang pasti. Maka latih dirimu berdiam diri. Kalau kamu tidak berdiam diri, kamu gak mungkin bisa melihat dirimu. Jangan terlalu sibuk dengan acara-acara. Acara Natal tanggal 1 sampai tanggal 31 Natal terus. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Berdiam diri adalah waktu yang terbaik untuk merenungkan siapa dirimu. Karena ketika kamu berdiam diri, dosamu itu diam. Dan roh yang di dalam kamu akan diingatkan oleh roh Allah. Anak muda apalagi. Anak muda jangan kamu terpedaya dengan apa kerohanian yang palsu. Di dalam kitab Wahyu ada dikatakan, ketika jurang maut itu terbuka, maka keluarlah yang tampak seperti kuda yang rupanya seperti belalang. Dan dia berambut seperti rambut perempuan dan menggunakan mahkota seperti mahkota. Orang hanya cukup ke gereja, dia pikir dia sudah bermahkota. Kemenangan rohani yang palsu. Kemenangan rohani palsu itu menimpa hampir semua orang Kristen. Dia pikir dia dengan ke gereja, puji Tuhan, haleluya, aku diberkati, lumbung-lumbungku penuh, aku kepala bukan ekor. Kamu pikir itu benar? Konteksnya benar, tapi sikap hatimu salah. Tidak ada satu-satunya cara untuk bergabung, satu-satunya cara untuk bersatu dengan penderitaan Tuhan adalah kamu harus merasakan rasa sakit. Rasa sakit adalah satu-satunya cara agar kita bisa bersatu dengan penderitaan Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau mengalami rasa sakit gak mungkin selamat. Kalau keselamatan dianugerahkan dari penderitaan Kristus di salib, maka kita pun hanya diselamatkan kalau kita menerimanya di dalam proses penderitaan. Orang Kristen yang gak menderita tidak mungkin selamat. Karena hanya melalui penderitaan kamu bisa miskin di hadapan Allah. Menderita itu bukan cari penderitaan, tidak. Menderita itu batinmu benar-benar sadar bahwa ternyata aku ini orang berdosa. Dan ketika kamu sadar, jiwamu sorrow melihat keberdosaanmu di hadapan Allah, itulah penderitaanmu. Ketika kamu melihat bahwa aku tidak punya harapan, tapi Tuhanku telah memberikan harapan itu, mengandalkan anugerah itu, itulah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi latih dirimu berdiam diri. Karena hanya dengan berdiam diri kamu bisa melihat siapa dirimu di hadapan Allah. Ini gak ada batasan usia kepada semua orang. Kamu pikir kamu dengan sibuk pelayanan kamu udah hebat? Enggak, kamu tertipu.
Senin GBI, Selasa GMS, Rabu GKI, Kamis Pentakosta, Jumat HKBP, lalu sibuk. Saya pelayan Tuhan. Tidak. Tuhan gak ingin kamu jadi Marta. Tuhan mau kamu jadi Maria. Diam, dengarkan aku. Berdoa itu bukan tentang kamu yang didengar Tuhan. Orang pikir berdoa itu dia yang didengar Tuhan. Tidak, kamu mendengar Allah. Kamu gak ngomong pun Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu dan apa yang mau kamu sampaikan. Tapi belum tentu kamu mengerti maksudnya apa kan. Berdoa itu bukan kita yang didengar Tuhan. Kita yang mendengar Tuhan. Makanya berdiam diri di dalam kamarmu. Ambil kesempatan waktumu untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan apa? Mendengarkan apa yang Dia maksudkan dalam hidupmu pada hari ini. Jadi kalau kamu gak mau melatih, membentuk kewaspadaanmu untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang bisa kamu dapatkan dalam hidup pertobatanmu? Gak ada orang bisa bertobat kalau dia gak sadar dosa-dosanya. Yohanes Krisostomos mengatakan dosa adalah luka dan firman Allah adalah obatnya. Makanya kalau ada hamba Tuhan baru ngerti firman Tuhan, ngerti Alkitab, lalu dia merasa paling suci, itu penipu. Hanya orang yang sakit parah butuh obat banyak. Kalau firman Tuhan ini adalah obat, semakin kamu ngerti banyak firman Tuhan artinya kamu paling sakit. Orang ngerti banyak firman Tuhan tuh orang yang paling sakit. Orang yang hampir tidak tertolong. Jadi kalau Tuhan izinkan kamu mengerti banyak firman Tuhan, artinya memang Tuhan mau mengobati kamu karena sakitmu dan saya parah. Saya ngerti firman Tuhan, artinya saya ini sakitnya parah. Karena saya butuh banyak sekali obat. Jadi kalau ada hamba Tuhan melayani Tuhan, ngerti firman Tuhan, jadi rasa jadi nabi, penipu. Tidak ada orang ngerti firman Tuhan rasa jadi nabi. Paulus, pelayan Yesus Kristus yang setia itu, ketika ia bertemu dengan sekinah Yesus Kristus, pada akhirnya hidupnya berbalik, ikut Tuhan. Dan ketika dia mengikut Tuhan, dia mengatakan semuanya oleh karena anugerah. Dia memuji dan memuliakan Allah atas seluruh kepenuhan anugerah Allah dalam hidupnya yang menarik dia dari dosa kepada keselamatan. Tapi mengenai dirinya dia mengatakan apa? Di antara semua orang yang paling hina, akulah yang terutama. Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina, kata Paulus. Di antara pelayan-pelayan Tuhan, akulah yang paling hina. Aku lebih bodoh daripada siapapun. Ketika aku mengikut Kristus, aku menjadi bodoh karena dia. Orang yang kehidupan rohaninya bagus, ketika dia mengikut Tuhan, hidupnya akan berubah jadi lebih baik. Tapi pada saat yang sama dia akan semakin merasa berdosa. Karena semakin obat diberikan kepada orang, obat itu akan memulihkan dia perlahan-lahan. Tapi pada saat yang sama ketika dia diberi terus minum obat, dia pun pada saat yang sama sadar bahwa dia adalah orang yang paling sakit. Maka orang ketika ikut Tuhan, hidupnya akan semakin berubah lebih baik. Tapi pada saat yang sama dia akan berpikir bahwa ternyata akulah yang paling sakit. Akulah yang paling hina. Tanpa memandang kehinaan, kita gak bisa melihat kemuliaan. Kalau kamu melihat dirimu sebagai orang yang mulia, pada saat yang sama engkau menjatuhkan dirimu. Kenapa malaikat di surga gak ada dosa? Kenapa bisa dia jatuh ke bawah? Di surga itu tidak ada kesombongan, tapi kenapa dia bisa sombong? Di surga itu tidak ada dosa, kenapa dia bisa berdosa? Karena malaikat itu ketika mulai memandang dirinya, dia sombong dan jatuh. Jadi kalau kamu mulai memandang dirimu dan mencintai dirimu, pada saat yang sama kamu sedang belok dari anugerah. Mungkin kamu mencintai ketampananmu, kamu pamer dengan uangmu, kamu cinta dengan dirimu, kamu sibuk dengan hartamu, kamu sibuk dengan bisnismu, kamu 1 kali 24 jam dengan pacarmu, mandi pun kamu teleponan.
Inilah cinta. Itu bukan cinta. Itu penipuan. Saya pernah lihat orang mandi pun dia teleponan. Kenapa begitu? 1 kali 24 jam. 24/7 aku ada bagimu, wahai kekasihku. Tapi 10 menit merenungkan dirinya di hadapan Allah, dia tak punya. Yang menghidupkanmu pacarmu atau kamu? Atau Tuhan? Inilah penipuan itu. Kita tuh tertipu. Saya pun tertipu, kamu pun tertipu. Kamu pikir dengan cukup ke gereja, ngedate ke gereja. Pacaran lain ke gereja, pacaran bareng. Tapi pasangan itu datang ke gereja. Bukan untuk mendengarkan Tuhan, tapi untuk melihat betapa serasinya kami ini. Kalau pasangan muda, kamu belum menikah, kamu pacaran datang ke gereja, ingat. Tujuanmu datang ke gereja meskipun kamu bawa pacarmu bukan untuk memamerkan pasanganmu sebagai yang akrab. Tapi pada saat yang sama engkau menanggalkan itu. Anggaplah dia tidak ada. Kamu fokus di hadapan rajamu yang sedang memanggil kamu. Orang seperti itulah orang miskin di hadapan Tuhan. Tanpa punya sikap yang gentar terhadap Allah, kita gak bisa mengerti dosa. Kalau kamu mau mengerti hidup, kamu harus mengerti dosa. Karena hidup ini sudah dicemarkan oleh dosa. Tanpa mengenal dirimu sendiri, kamu gak mungkin bisa mengenal Allah. Jadi kalau kamu gak sadar bahwa kita ini adalah orang yang sakit, hina, biadab, rusak, najis dan kotor, kita gak mungkin punya alasan untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu hanya satu dalam hidup kamu dan saya. Dia mau kamu dan saya itu sadar bahwa saya butuh pertolongan dia. Pertolongan apa yang dia tawarkan kepada dunia? Aku mau membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Bukan yang lain-lain. Roh Kudus yang keluar dari Bapa yang dialiri melalui Putra itu diberikan kepada dunia untuk menginsafkan dunia ini akan dosa. Jadi bukti bahwa orang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang setiap hari berpikir bahwa dia adalah orang berdosa. Orang yang setiap hari merenung bahwa dia adalah orang berdosa. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan yang ketawa-ketawa tidak jelas. Orang penuh Roh Kudus bukan yang sukacita tapi sukacitanya duniawi sekali. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan orang yang merasa terhibur tapi penghiburannya dari hal-hal bendawi. Orang yang bersukacita oleh Roh Kudus adalah orang yang bersukacita ketika Roh Kudus memberitahu kamu sakit. Pada saat yang sama Roh Kudus menuntun kita yang sakit ini untuk datang kepada Dia yang mengobati kita. Saya akan bersukacita kalau dokter memberitahu saya sakit. Lalu kemudian dengan demikian dia merekomendasikan saya obat-obat agar saya sembuh. Adalah aneh kita bersyukur kepada para dokter yang berikan obat pahit dalam hidup. Di dalam penyakit kita. Obat-obatan yang pahit untuk menyembuhkan kita. Tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang keras untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tertipu. Kemakmuran. Orang Kristen tak boleh menderita. Orang Kristen tak boleh miskin. Orang Kristen tak boleh begini. Orang Kristen tak boleh begini. Itu pengajaran yang hari ini digaung-gaungkan yang akan membinasakan kamu. Jadi kalau kamu ikut Yesus hanya mau yang ada di dunia ini, hari ini tidak perlu ikut dia. Karena dia gak pernah tawarkan itu ketika dia ikut. Yang menawarkan semua yang baik di dunia ini hanya setan. Dia bilang kepada Yesus, kalau engkau mau ikut aku kasih ini semua. Tapi Yesus mengatakan, hai engkau, kamu mau ikut aku, pikul salibmu. Salib itulah yang membuat kamu miskin di hadapan Allah. Dengan memikul salibmu setiap hari, itu kamu akan membuat selalu butuh pertolongan Tuhan. Dengan memikul salib setiap hari, kita akan melihat kembali kepada salib Tuhan. Dengan memikul salib setiap hari, kita akan mengenang penderitaan Tuhan. Dengan memikul salib setiap hari, kita mengingat Tuhan setiap hari. Maka ambil waktu untuk berdiam diri, untuk merenungkan betapa beratnya salibmu. Yang dengan demikian kita datang kepada Tuhan memohon pertolongannya agar dia menolong kita memangku salib yang berat itu. Kemuliaan yang akan dinyatakan kelak itu tidak sebanding dengan penderitaanmu hari ini.
Maka Bapak Ibu, kalau hari ini kamu menderita, hari ini kamu bergumul, hari ini kamu sakit, kamu didiagnosa apa, atau kamu punya masalah dalam keluargamu, pergilah ke dalam kamarmu dan jangan minta kesembuhan kepada Tuhan. Tapi jangan bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Jangan. Tapi tanyakan, Tuhan apa yang mau kamu ajari dari peristiwa ini? Orang sakit langsung minta kesembuhan kepada Tuhan, itu bukan orang yang benar. Tapi ketika kamu diizinkan Tuhan ditimpa sebuah malapetaka, kamu tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah maksudmu mengizinkan ini dalam hidupku? Apa yang mau engkau ubah dalam diriku? Itu yang mau ditanya kepada Tuhan. Itulah orang yang miskin rohani. Orang yang miskin di dalam roh adalah orang yang seperti itu, rela menerima keputusan Allah. Rendah hati mengakui bahwa aku layak. Tapi meskipun aku layak mendapatkan yang buruk ya Tuhan, aku tahu Engkau adalah yang mengasihiku. Engkau punya rencana yang baik di balik semua yang buruk ini. Itu yang harus kamu tanya kepada Tuhan. Tuhan tuh gak mungkin mengizinkan kepalamu terbentur kalau dia tidak punya maksud daripada itu. Tuhan tidak izinkan kamu sakit kalau Tuhan tidak mau membentuk kamu lebih baik dari sakitmu. Seorang yang bahaya itu kalau Tuhan tidak awasi. Diizinkan Tuhan melakukan semuanya. Ketika dia mati dia binasa. Jadi hari ini kalau kamu sedang diikat oleh Tuhan melalui hal-hal yang membatasi kamu, bersyukurlah. Itu membentuk kamu semakin miskin di hadapan Allah. Guru Tertullian itu ketika masih anak-anak punya iman yang sangat kuat. Bahkan dia dipukuli dan terjadi mukjizat. Dia sembuh, dipukul sembuh, dicambuk sembuh. Orang-orang heran, kok anak-anak seperti ini punya iman sebesar ini. Akhirnya orang-orang percaya kepada Tuhan. Hal yang sakit dalam hidupmu itu bisa menjadi Injil bagi orang lain. Jadi kalau kamu cinta dirimu, kamu gak ngerti ini. Tapi kalau kamu cinta Kristus, kamu akan ngerti ini. Karena kalau kamu cinta dirimu, oh aku tidak seharusnya begini, aku tidak seharusnya begini. Tapi kalau kamu cinta Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau adalah yang mengizinkan ini. Engkau mau melakukan sesuatu. Itulah orang yang rela, yang miskin dalam roh. Orang yang menerima keputusan Allah secara penuh. Karena kamu gak tahu hidupmu lebih baik daripada Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Dosa di dalam kamu dan sayalah yang membuat kita salah memahami Dia. Maka latih dirimu, milikilah hati yang miskin di hadapan Tuhan. Menangislah karena dosa-dosamu. Pernah gak kamu menangis karena dosamu? Atau menangis karena belum dapat cita-cita? Menangis karena belum dapat pacar yang seperti orang Korea? Menangis karena belum dapat mobil baru? Menangis karena belum dapat rumah ukuran 1000 hektar? Apa yang membuat kamu menangis? Dosamu sendiri atau keinginanmu yang sia-sia? Air mata adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan pertobatan. Orang yang sering menangis adalah orang yang hatinya sedang dibersihkan. Kotoran dalam hati itu hanya dibersihkan oleh apa? Air mata dari penderitaan. Cuma kalau saya ngomongin penderitaan di gereja, nggak akan ada yang datang. Saya udah menderita, masa saya ke gereja diajarin menderita? Tapi sebenarnya kesembuhan itu adalah status batiniah. Kebahagiaan itu adalah status batin, bukan benda. Sebanyak apapun benda yang kamu punya agar kamu bahagia, itu gak akan pernah buat kamu bahagia. Kurang kaya apa Antipas? Kurang kaya apa Herodes? Kurang besar apa Khan? Kurang hebat apa Tiberius? Kurang hebat apa mereka semua? Mereka punya, mau makan apapun bisa, beli apapun bisa, rumah sebesar apapun punya. Tapi apakah mereka bahagia? Tidak. Nah, kamu berambisi dalam hidupmu mencari dunia ini agar kamu bahagia, kamu salah.
Dunia ini berpikir dengan memiliki seluruh dunia ini aku bisa hidup. Tapi Yesus mengatakan apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini kalau kamu tidak punya hidup. Terbalik. Dengan menumpuk uang beribu-ribu juta aku hidup. Salah. Kebahagiaan itu status batin. Lihatlah betapa bahagianya Petrus ketika disalib terbalik. Ketika dicambuk, ditikam, dipukuli. Dia masih berkata, aku bersuka cita karena Injil Yesus Kristus. Paulus sebelum kepalanya dipenggal di Roma, dia berkata, aku bersuka cita mengingat engkau. Bartolomeus, Andreas dan rasul yang lain ketika mau digergaji mereka tetap menginjili. Yohanes sebelum digoreng di minyak panas dia tetap menyampaikan Injil. Mereka dirugikan secara daging. Mereka tidak punya uang. Tapi mereka tetap bahagia sehingga mampu memperkatakan Kristus ketika mereka teraniaya. Kebahagiaan yang seperti apakah itu? Itulah yang sejati. Ketika dalam penderitaan kamu bisa tetap bahagia. Itu bukan dagingmu yang bahagia, tapi batinmu. Kalau kamu kaya, yang bahagia itu dagingmu. Batinmu tersiksa. Makanya kalau kamu minta kekayaan, jangan minta itu dulu. Minta dulu kerendahan hati. Jangan kekayaan. Kalau kamu kaya gak rendah hati, kamu akan tersiksa dengan kekayaan itu. Udah 1 miliar, aduh temanku 5 miliar, kejar lagi. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Akhirnya di mana hartamu berada, hatimu ke situ terus. Kamu lupa tentang Allah. Kamu tidak ingat berdiam diri. Kamu gak ingat dosamu. Tapi kamu fokus mencari nama di dunia ini. Lihatlah Babel yang berusaha cari nama di dunia ini telah dibuang oleh Allah. Maka setiap orang yang berusaha mencari namanya, baik melalui pelayanan dan di dalam dunia ini, kamu dan saya akan terbuang. Kalau saya cari nama melalui pelayanan, kalau saya mencari popularitas melalui pelayanan, saya sendiri pun akan dibuang oleh Tuhan. Kalau kamu melakukan hal-hal di dunia ini pekerjaanmu, dengan demikian kamu mau cari nama cinta diri demi pengakuan. Pada saat yang sama sebelum terlambat, engkau sudah mengarahkan dirimu kepada pembuangan. Yohanes Kristostomus mengatakan tidak ada orang yang lebih kasihan daripada orang yang cinta diri. Orang yang cinta diri gak mungkin miskin secara rohani. Orang yang miskin rohani itu akan menganggap penghinaan sebagai sesuatu yang baik. Orang yang miskin rohani itu akan menerima teguran sebagai sesuatu yang baik. Bukan orang yang banyak protes. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang berpikir bahwa segala sesuatu itu ada dalam anugerah Tuhan. Jadi belajar merendahkan dirimu dengan tidak menuntut. Kalau kamu dan saya mengalami yang buruk, kamu dan saya layak mendapatkan itu. Kenapa? Saya dan kamu banyak dosanya. Yesus Kristus yang suci itu tak layak mendapatkan sakit seperti apapun. Tapi dia dibuat lebih parah daripada kita. Apakah itu kalau bukan kasih? Kalau dia menganggap kesetaraan dengan Bapaknya, tidak mungkin kamu dan saya selamat. Jadi kalau dia merendahkan dirinya ke dunia ini, maka kamu rendahkan dirimu. Jangan dia turun ke bawah, kamu naik ke atas. Gak ketemu. Makanya tadi di khotbah pertama saya katakan bahwa mahkota orang Kristen itu hanya Kristus. Gak ada yang lain. Kalau kamu mencintai sesuatu lebih besar daripada Kristus itu, apapun itu berhalamu. Apa yang kamu doakan itulah jati dirimu. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang tampak akan rusak. Tampak baik tapi akan rusak. Jangan. Tapi untuk bisa melihat ini, untuk bisa melihat kebiadaban dalam diri kita, untuk bisa melihat kesalahan dalam diri saya, untuk bisa melihat dosa-dosa saya, untuk bisa melihat arah hidup saya kemana, untuk bisa saya ini seperti apa, apakah saya mau binasa, apakah saya selamat, itu gak akan bisa terjadi kalau kamu tidak berdiam diri mendengarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Jadi berdiam diri. Yesus kenapa harus pergi melipir sendirian berdoa? Kenapa harus pergi sendirian kepada gurun? Karena dia ingin intim dengan Allahnya. Dia intim dengan Bapaknya. Yang melalui keintiman itu dia tahu kehendak Bapa.
Maka kamu dalam hidupmu pun perlu berdiam diri. Agar berdiam diri melalui apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kamu tahu apa kehendak Allah melalui semua peristiwa itu. Karena semua peristiwa itu adalah untuk menggenapi kehendak Allah yang mulia itu. Tapi itu menjadi tidak mulia karena ego saya. Itu menjadi tidak mulia karena keinginan saya yang cemar. Itu menjadi tidak mulia karena dosa saya. Itu menjadi tidak mulia karena keinginan-keinginan saya yang menghancurkan maksud Allah. Lihatlah betapa dalamnya dosa itu merusak kamu dan saya. Lihatlah betapa hebatnya dosa itu menipu kamu dan saya. Dosa itu kebiadaban. Dosa itu kerusakan. Kekotoran yang diam di dalam kita. Jadi kalau kamu gak kenal dosamu, gak mungkin kamu sembuh. Kalau kamu gak tahu dosamu, gak mungkin kamu selamat. Jangan terlalu pede, saya udah diselamatkan, haleluya, haleluya. Tanpa sikap hati yang miskin di hadapan Allah, dia menipu dirinya. Rasul Yohanes mengatakan, kalau seseorang mengatakan dirinya tidak berdosa, dia menipu dirinya. Jangan pikir keselamatan itu hal yang enteng, tidak. Keselamatan itu hal yang sulit. Pintunya sempit. Jangan kamu pikir datang ke gereja kamu udah selamat, tidak. Orang yang di gereja banyak terbuang di hari pengadilan. Matius 7, yang terbuang itu orang yang menyebut Yesus Tuhan. Orang yang menyebut dia guru. Orang yang bermukjizat. Orang yang bernubuat. Kalau orang yang bermukjizat dan bernubuat saja terbuang, apalagi yang tidak. Apa yang salah? Tidak miskin secara rohani. Nah, hamba Tuhan juga, para pelayan Tuhan. Kamu tidak boleh punya ambisi dalam melayani Tuhan. Kamu jangan takut kehilangan jemaatmu. Saya lihat ada hamba Tuhan takut kehilangan jemaat. Yesus ketika berkhotbah keras tentang tubuh dan darahnya. 70 murid itu banyak mengundurkan diri. Apakah dia bilang, oh enggak begitu, jangan pergi. Apakah dia bilang begitu? Tidak. Dia malah tantang Petrus. Kamu enggak mau pergi juga? Pergilah. Ini yang bisa kuberikan. Kalau kamu nggak mau menerima, ya udah pergi. Hamba Tuhan tuh nggak boleh punya ambisi. Karena kamu melakukan kehendak Tuanmu, bukan kehendakmu sendiri. Menteri itu melakukan kehendak presiden. Saya dan kamu pelayan Tuhan, bukan melakukan visi misimu, tapi melakukan visi Allah. Visi Allah itu bukan tentang menambah jumlah orang Kristen makin banyak, bukan. Tapi mendidik mereka semakin rendah hati, semakin serupa dengan Kristus. Sebab ada tertulis, tujuan daripada orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jemaat pun, kalau kamu ditegur oleh firman Tuhan, lalu kamu lari dan pergi, kamu sedang membuat dirimu lebih kasihan daripada yang seharusnya. Itulah dosa yang menipu kamu. Kamu tidak mau ditegur, kamu nggak mau dinasihati. Waduh terlalu keras, waduh tegurannya begini. Itulah dosa yang sedang menggerogoti kamu. Sehingga kamu tidak rela ditelanjangi. Kamu tidak rela diberitahu kesalahanmu. Dan kamu tidak rela diberitahu kebiadaban kita. Itulah dosa. Ketika saya ditegur, saya tidak mau terima tegur, saya sakit hati dan tidak mau lagi ke gereja. Itulah kebiadaban dosa dalam diri saya yang besar. Lalu orang begitu ngomong, aku kesana aja, aku selamat. Kamu tidak akan pernah selamat dengan seperti itu. Karena keselamatan itu penyembuhan batin. Keselamatan itu bukan tentang surga. Saya telah diselamatkan dengan penghapusan dosa saya di salib. Saya sedang diselamatkan dengan pemurnian iman. Dan saya akan diselamatkan pada hari kebangkitan. Itu yang benar. Jangan pede kali kamu sudah selamat. Tapi kamu tidak peka terhadap kesalahan dan kebiadaban batin kita. Kalau kita masih cinta sekali dengan dunia. Kita terikat dengan hal-hal dunia ini. Jangan ngomongin keselamatan. Kalau kita tidak rela melayani Allah dalam segala sesuatu dan di dalam segala keadaan, jangan ngomongin keselamatan. Karena keselamatan itu adalah bagaimana saya rela, saya rendah hati, dan saya berserah diri kepada Tuhan. Tapi kuncinya adalah, gak mungkin semua itu bisa dianugerahkan kalau kamu tidak membuka diri agar Roh Kudus menambahkan karunia itu
dalam hidupmu. Maka ingatlah itu senantiasa dalam hidupmu. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah hanyalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan mengerti dosa-dosanya. Untuk bisa mengerti dosa-dosa kita, kita harus melatih banyak berdiam diri. Dengan berdiam diri kita mengundang Roh Kudus mengingatkan, memurnikan. Dia memimpin dari depan, dia mengikuti dari belakang, dia mengurapi dari atas, dia menopang dari bawah, dia mengelilingi kita ketika kita berdiam diri. Dengan demikian ketika kita mati dalam pertandingan iman dan sikap hati seperti itu, maka benarlah kata Paulus, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Tanpa bertanding, kalau kamu gak bertanding melawan dosamu, kamu gak mungkin bisa jadi pemenang. Karena pemenang hanya mereka yang berjuang. Ingatlah akan hal itu. Semoga Tuhan menolong Anda dan saya untuk dapat mengerti. Kalau kamu masih sulit mengerti, gak apa-apa. Ini hal yang sangat dalam. Banyak orang gak mengerti. Gak apa-apa. Tapi berdoa kepada Tuhan agar rohnya yang kudus itu menolong kamu untuk mengerti. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini Engkau telah mengajar kami bagaimana seharusnya kami mengikut Engkau. Tuhan, salib yang kami pikul masing-masing adalah sesuatu yang harus kami pikul untuk sampai ke Kalvari itu. Tuhan, jikalau kami tak mampu memikul salib kami sendiri, maka tolong kami untuk dapat memikulnya. Tuhan, juga Engkau tahu bahwa di dalam diri kami ini tidak ada hal yang baik, maka karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk memulai awal hidup yang baik. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami ini penuh dengan dosa, noda dan kusta. Ampuni kami untuk segala pelanggaran-pelanggaran dosa kami. Di dalam hati kami ini tidak ada terbesit untuk mencintai-Mu. Kami dibutakan dan kami ditutupi oleh pesona dunia ini. Tuhan, jikalau bukan Engkau yang memberitahu bahwa kami buta, kami gak mungkin bisa sadar bahwa kami ini buta. Kami mencintai-Mu. Ya, kami mengatakan kami orang Kristen, tapi kami mencintai apa yang tidak berkenan. Apa yang seharusnya menjadi hal-hal yang benar dalam hidup kami tidak kami lakukan. Apa yang baik dalam hidup kami tidak kami lakukan. Tapi apa yang menjadi cinta diri, apa yang menjadi keinginan yang sia-sia, apa yang menjadi hal-hal yang tidak benar, itulah yang kami lakukan. Tuhan, oleh karena itu kami sadar bahwa kami memang tidak mampu. Kami hanya memohon pertolongan-Mu. Tuntun kami untuk meluangkan waktu kami berdiam diri di hadapan-Mu, agar dengan berdiam diri kami sadar bahwa kami ini adalah orang berdosa. Dengan berdiam diri kami sadar bahwa kami adalah orang yang sakit, yang butuh pertolongan-Mu, yang butuh perkenanan-Mu, yang butuh bantuan-Mu. Dengan demikian senantiasa kami setiap hari sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Yang Engkau kehendaki adalah keselamatan kami. Tapi mungkinkah kami selamat jikalau kami sendiri tidak sadar bahwa kami butuh untuk diselamatkan? Dan mungkinkah kami sadar bahwa kami butuh diselamatkan kalau kami tidak tahu sakit penyakit dan dosa-dosa kami? Oleh karena itu sebagaimana Roh Kudus-Mu telah datang ke dunia ini untuk menginsafkan dunia akan dosa, maka insafkanlah kami akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Biarlah kiranya Natal ini menjadi momentum bahwa kami perlu berdiam diri. Dia, Engkau, yang bertahta di atas para kerubim, telah duduk di atas kandang domba yang hina menyentuh dunia yang rusak ini demi menyelamatkan kami. Engkau telah datang ke dunia ini sebagai tanda kerendahan hati-Mu. Maka mungkinkah keselamatan yang Engkau hadiahkan dengan kerendahan hati itu akan kami terima jikalau kami tidak merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Natal itu bukan tentang pernak-pernik. Natal itu bukan tentang kehidupan yang mewah. Natal itu bukan tentang hal-hal yang besar. Tapi Natal itu adalah hal yang sederhana. Bagaimana Engkau yang mulia telah datang menyederhanakan diri-Mu menjadi sama dengan kami, agar dengan jalan itu Engkau mampu membawa kami ke tempat di mana Engkau sekarang berada. Tuhan, Engkau yang menolong gereja-Mu ini, Engkau yang menolong semua para pelayan yang ada di tempat ini untuk memiliki motivasi, pemahaman, dan iman yang benar dalam mengikut Engkau. Engkau yang membimbing mereka untuk melayani Engkau di dalam jalan-jalan yang benar dan yang kudus. Engkau juga yang menolong para jemaat-Mu yang digembalakan di tempat ini agar mencintai-Mu di dalam cinta yang benar. Mencintai-Mu bukan di dalam hawa nafsu akan dunia dan memanfaatkan Engkau sebagai Raja, tetapi mencintai Engkau di dalam apa yang telah Engkau lakukan dan mencintai Engkau di dalam pemahaman dan pengertian mereka atas apa yang sedang Engkau izinkan dalam hidup mereka, baik yang baik, baik yang terlihat tidak baik. Tuhan, ampunilah kami di dalam segala sesuatu yang tidak berkenan, tapi tolonglah kami untuk memulai awal hidup
yang penuh dengan pertobatan. Terimalah kami dalam pertobatan, bimbinglah kami kepada padang penggembalaanmu, dan berikanlah kami makanan daripada air hidupmu, agar dengan demikian kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah membawa kami kepada keselamatan. Dengan Bapa-Mu yang kekal yang mengutus Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati pagi hari ini. Atas nama Gembala Jemaat dan Jemaat GBI Citra 2, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bro Elia pagi dan siang. Yuk kita berdoa buat Bro Elia, hambanya yang sedang menyampaikan firman pagi dan siang hari ini. Bapak makasih buat apa yang Kau lakukan pagi hari ini Bapak. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu, biar firman itu boleh tumbuh di dalam hidup kami pagi ini Bapak. Firman yang disampaikan ini boleh meremah dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Makasih Bapak buat firman-Mu hari ini Bapak. Kau berkati hamba-Mu Elia, biar banyak jiwa boleh dimenangkan, jiwa boleh datang kepadamu melalui pemberitaan Injil oleh hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, yeah. Betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan, namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Citra Garden 2. Jika belum memiliki ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali di ibadah bersama dengan kami. Ada ibadah umum 1 di jam 7:30 pagi, lalu ada ibadah umum 2 jam 10 pagi dan disertai dengan ibadah ABI atau ibadah sekolah minggu. Lalu sore harinya ada ibadah RPBI atau ibadah untuk remaja pemuda di jam 3:30 sore. Jadi dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bisa kembali hadir bersama di ibadah yang ada. Lalu berikutnya ibadah RPBI nanti sore jam 3:30 akan diadakan di ruang ABI di bawah. Ya, dengan tema agak lain menyala komunitasku yang akan disampaikan oleh Luciana Geraldine. Ibadah juga akan disertai dengan tukar kado dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kado minimal senilai 50.000, harus berupa barang, tidak boleh makanan atau minuman ataupun uang tunai. Barang harus bisa untuk pria atau wanita, dibungkus dengan kertas kado dan tidak perlu diberi nama atau notes apapun. Jadi jika Bapak Ibu memiliki anak-anak berusia remaja atau pemuda, atau jika di sini nih ada anak-anak remaja pemuda, boleh yuk saya undang teman-teman untuk kita hadir di ibadah nanti sore jam 3:30 di ruang ABI di bawah. Lalu berikutnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025,
Kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Markus Sudarji. Ibadah hanya akan diadakan 1 kali di jam 9 pagi. Jadi dicatat ibadah hanya akan diadakan 1 kali di jam 9 pagi. Mari kita sama-sama kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember, hari Kamis nanti bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, bersama dengan saudara iman kita di tempat ini. Lalu berikutnya di dalam kitab Yohanes 4 ayat 35 disebutkan bahwa ladang telah menguning tetapi pengerja atau pelayannya kurang. Melayani adalah tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Untuk dapat melayani khususnya di gereja lokal, diwajibkan untuk mengikuti spiritual journey dimulai dengan mengikuti encounter camp. Camp kali ini diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 24 sampai 25 Januari 2026 di GBI Citra Garden 2 dengan tema Be Restored or Be Renewed dipulihkan kembali dan diperbarui di dalam Tuhan. IKEM akan dikenakan biaya investasi hanya sebesar 175.000 per orang. Ini sudah termasuk buku camp dan juga konsumsi. Jika di antara Bapak Ibu Saudara mau mendaftar ataupun mau bertanya lebih lanjut, di belakang ada booth-nya untuk Bapak Ibu bisa mendaftar ataupun nanya, atau mungkin bisa juga nih lewat WA atau mungkin bisa telepon gak nih tim nih yang ada. Oh, bisa telepon juga kalau misalnya mau nanya nih. Bisa langsung menghubungi ke Ibu Erni Darwati ataupun ke Sis Lulus. Udah ada di poster nomor teleponnya, jadi bisa langsung dihubungi saja. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan telah disetiapkan di kotak-kotak yang telah tersedia. Atau juga dapat melalui QR yang ada di screen depan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengembalikan Tuhan apa yang telah Engkau percayakan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat menjadi berkat buat sekitar kami, buat dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Dan saya juga mengundang Ibu Agustina untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan doa berkat. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak haleluya, Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, baik ibadah pagi dan siang ini Tuhan. Kami percaya biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau utus, Bro Elia Miren Tuhan, yang sudah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kau pakai terus lebih lagi Tuhan, hikmat pewahyuan melimpah atas hidupnya.
sehingga boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bertambah usia, kemarin ditambahkan Tuhan usia, biarlah Tuhan akan memberkati terus Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan, karena namamu semakin dimuliakan melalui kehidupan anak muda yang luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan pada pagi dan siang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka, jerilah mereka di hadapan Tuhan. Tidak pernah sia-sia Tuhan yang memberkati. Dan kami yang hadir pada pagi dan siang ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga melawat setiap kami. Hikmat pewahyuan melimpah atas kami. Kami menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan, yang semakin haus akan Engkau Tuhan, yang mau berdiam diri. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau tidak ada artinya apa-apa kami di dunia ini Tuhan. Karenanya kami Tuhan terus diajar untuk kami mau berdiam diri, mencari Tuhan, mencari kehendak-Mu, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, berkat Allah melimpah atas kami semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dari Bapa di surga, Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupanmu. Dimanapun kau berada diberkati, apapun yang kau kerjakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan senantiasa memberkati. Memberkati keluar masukmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu. Dan kau ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat siang. Haleluya. Happy Sunday. Selamat berfellowship. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.